Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Gelombang pertama dari kekuatan obat inti dari pelet giok penta semesta disempurnakan dalam waktu singkat 4 hingga 6 jam. Tidak ada kecelakaan tak terduga yang terjadi selama proses tersebut. Yunche merasakan perasaan nyaman sehingga dia tidak bisa menggambarkannya selama ini. Seolah-olah tubuhnya melayang tinggi di awan atau mengembara dalam mimpi. Saat kekuatan obat telah dimurnikan, pelet giok penta semesta juga berhenti bertindak keras untuk saat ini. Aura dingin yang melamun dan misterius itu juga telah menyatu dengan tubuhnya sendiri pada suatu waktu, dan bahkan luka di dalam dan di luar tubuhnya telah sembuh sepenuhnya. Yunche memusatkan pikirannya lagi, dan mulai menstabilkan dan mengkonsolidasikan energi yang baru lahir. Tapi, situasi tenang ini tidak berlangsung lama. Gelombang kedua dari kekuatan obat inti dari pelet giok penta semesta dilepaskan secara tiba-tiba. Meski sedikit lebih lemah dari sebelumnya, itu masih cukup kuat untuk segera mengirim Yunche ke kedalaman jurang. Namun, kali ini Yunche tidak harus berjuang seperti sebelumnya. Aura lembut dan misterius itu sekali lagi melonjak di tubuhnya, dan seperti pancuran musim semi yang lembut dan lembut, membasahi seluruh tubuhnya, sebelum tanpa suara menyatu dengan fisik dan energinya lagi. Kemudian keduanya bersama-sama menekan dan menyempurnakan kekuatan obat baru ini. Mayoritas kekuatan obat Universe Penta Jade Pelet tersembunyi pada intinya. Gelombang demi gelombang kekuatan obat meletus secara berurutan, dan disempurnakan oleh Yunche berulang kali. Setiap kali Yunche mendapati dirinya tidak mampu menahan letusan kekuatan obat, aura sedingin es yang melamun itu akan segera melonjak di tubuhnya. Setelah proses ini diulangi puluhan kali, kekuatan obat yang mengalir keluar dari pelet giok penta semesta menjadi sangat lemah, dan aura mimpi yang melonjak di tubuhnya setiap saat untuk membantu menekan dan menyempurnakan kekuatan obat juga menjadi lebih lemah. Jangka waktu yang tidak diketahui telah berlalu sejauh ini. Mungkin, beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun, ketika siklus pemurnian kekuatan obat ini mencapai ke-100 kalinya, pelet giok penta semesta akhirnya mengeluarkan semua kekuatan obatnya. Setelah itu, cahaya 5 warna yang tidak biasa yang membuat Yunche menyelimutinya selama periode ini, juga menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Yunche sekarang bisa merasa santai dalam pikirannya, yang mengejutkannya tidak merasakan kelelahan sama sekali. Sebaliknya, pikirannya sangat sadar dan tenang. Yunche tidak memilih untuk merasakan energinya yang dalam saat ini, dan malah melepaskan inderanya yang tersegel dan diam-diam membuka matanya. Penghalang roda waktu masih ada, yang membuktikan bahwa dia telah menghabiskan waktu kurang dari sebulan di dalam. Namun, Mu Xuanyin, satu-satunya orang yang hadir di penghalang bersamanya, tidak terlihat. Tidak ada jejak auranya di sekitarnya juga. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar tangisan burung Phoenix dari lubuk jiwanya. Untaian jiwa dewa yang diberikan gadis es Phoenix kepadanya berkilauan dengan cahaya sedingin es di dalam jiwanya. Mu Xuanyin pernah memberitahunya bahwa alam kesengsaraan ilahi adalah alam paling istimewa dari jalan ilahi. Itu hanya memiliki 9 alam kecil, tidak ada perubahan kualitatif yang akan terjadi, dan itu hanya meningkatkan kekuatan mendalam dari seorang praktisi yang mendalam. Oleh karena itu, alam kesengsaraan ilahi adalah alam yang paling cocok untuk meningkatkan secara paksa kekuatan yang mendalam. Tidak hanya lebih mudah dan paling tepat untuk melakukannya di dunia ini, seseorang juga dapat memperoleh peningkatan kekuatan mereka sambil menghadapi efek samping yang paling sedikit. Itu juga salah satu alasan Mu Xuanyin tidak membiarkan Yunche mengambil pelet giok penta semesta ketika dia berada di alam jiwa ilahi. Mengkonsentrasikan pikirannya, Yunche berusaha melakukan kontak dengan untaian jiwa dewa es Phoenix itu. Energi yang melekat pada jiwa sangat kuat di matanya, dan secara dramatis dapat memperkuat kekuatannya sekali lagi.
Alam surga abadi, panggung dewa yang diberikan, hari ketiga pertempuran dewa yang diberikan. Dalam Conferred God Battle sehari sebelumnya, 8 orang dari Conferred Gods Group dikalahkan dan jatuh ke dalam Losers Group. Di sisi lain, 8 orang tersingkir dari grup pecundang. Hari ini, hanya pertarungan grup pecundang yang akan diadakan, total 8 pertarungan, dan 8 orang akan tersingkir dari Conferred God Stage. Dengan kata lain, hanya 16 orang yang tersisa di Conferred God Stage setelah pertempuran hari ini. Mereka yang bisa masuk ke 16 besar akan mendapatkan kejayaan yang cukup untuk bersinar sepanjang hidup mereka. 8 orang yang tersisa dari kelompok dewa yang diberikan, bahkan akan menjadi fokus perhatian seluruh wilayah ilahi timur. Langit baru saja cerah tetapi kursi yang diperuntukkan bagi ribuan alam bintang di panggung dewa yang diberikan telah dipenuhi orang. Mereka yang kalah dalam pertarungan grup dewa yang diberikan masih bisa mendapatkan bantuan, tetapi begitu seseorang kalah di grup pecundang, mereka akan langsung tersingkir, dan tidak ada peluang untuk kembali. Oleh karena itu, persaingan kelompok pecundang membuat masyarakat semakin tegang dan cemas. Namun, meski ada 8 pertarungan yang direncanakan akan diadakan hari ini, semua orang memperkirakan hanya 6 pertarungan yang benar-benar akan terjadi. Pada layar cahaya di Conferred God Stage, daftar pertarungan hari ini telah hilang. Pertempuran 1, Alam Song Salju Yun Che vs Alam Atap Suci Luo Chang'an. Pertempuran 2, Alam Bela Diri Ilahi, Wu Guike vs Alam Petir Li Jianming. Luo Chang'an ini sangat beruntung. Kekuatannya berada di level terbawah, namun lawannya di pertarungan pertama ternyata adalah Yun Che, sehingga ia mendapat tiket gratis ke Conferred Gods Group. Kemarin, dia kalah dari Huo Poyun dari Alam Dewa Api dalam pertarungan antara anggota kelompok dewa yang diberikan. Tapi siapa sangka lawannya di pertarungan pertama grup pecundang sebenarnya adalah Yun Che lagi, sepertinya dia akan mendapat tempat di 16 besar, ya. Dia masih bisa bertemu Yun Che karena Yun Che tidak harus bertarung kemarin. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menghadapi lawan yang begitu lemah di tahap kompetisi ini? Orang yang paling pantas tersesat dari sini sebenarnya menang tanpa melawan siapapun, dan karenanya berhasil mengikuti kompetisi tersebut hingga saat ini. Saya benar-benar merasa ini tidak adil bagi kandidat dewa yang diberikan yang tersingkir setelah berjuang keras. Yun Che tidak datang ke Conferred God Stage kemarin, dan kudengar seseorang melihatnya meninggalkan alam surga abadi dengan sedih dan sendirian. Dia kemungkinan besar telah melarikan diri kembali ke alam Snow Song. Sepertinya dia juga tidak ingin terus-menerus dipermalukan di depan orang lain, Melarikan diri kembali seperti ini bahkan lebih memalukan. Dikatakan bahwa dia bahkan adalah murid langsung dari Raja Alam Snow Song. Bukankah dia melakukan hal yang memalukan bagi seluruh alam Snow Song? Jika raja ini memiliki murid langsung seperti ini, aku akan segera membunuhnya dengan pukulan telapak tanganku. Orang-orang dari alam Song Salju dan alam Dewa Api sudah hadir di area tempat duduk. Mereka bisa mendengar segala macam suara yang memekakkan telinga saat berdiskusi. Mu Bingyun tetap diam selama ini, dan Mu Huanzi serta yang lainnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang duduk di atas peniti. Mereka menyesal muncul di sini. Di sisi alam Dewa Api, Yan Juhai dan Huo Ruli menghela nafas dalam hati mereka. Beberapa kali Huo Poyun ingin bertanya tentang Yun Che, namun akhirnya tidak mampu menyuarakan pikirannya. Kompetisi akan segera dimulai. Saat penghalang menutupi panggung dewa yang diberikan, sosok yang mulia Ku Hui melayang di udara. Pertempuran dewa yang diberikan hari ini juga akhirnya dimulai. Hari ini akan digelar grup Losers putaran kedua. Pemenang akan memasuki putaran ketiga grup pecundang besok, dan juga akan naik ke peringkat 16 besar. Yang kalah akan menghadapi akhir perjalanan mereka di konvensi dewa yang mendalam.
Sekarang kita akan menjalani pertarungan pertama di putaran kedua grup pecundang. Yun Ce dari alam Snow Song dan Luo Chang'an dari Holy Eves Realm, cepat naik ke Confederate God Stage. Saat yang terhormat Ku Hui menyelesaikan kata-katanya, tubuh Luo Chang'an melayang di udara, dan mendarat di tengah panggung dewa yang diberikan dengan cara yang sangat percaya diri dan tanpa beban. Tatapannya tertuju langsung ke area tempat duduk di alam Snow Song, saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman riang. Bahkan tidak ada bayangan Yun Ce di area tempat duduk di sana. Mengikuti tatapannya, tatapan semua orang juga menyapu area tempat duduk di alam Snow Song. Separuh dari mereka terlihat jijik, dan separuh lainnya memasang ekspresi mengejek. Bahkan ada beberapa yang menggelengkan kepala sambil menghela nafas dalam hati, seolah-olah mereka merasa malu. Dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka, orang-orang di alam Snow Song tidak berani mengangkat kepala sambil merasa gelisah. Anak laki-laki ini tidak benar-benar lari ketakutan, kan? Huo Ruli menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas berat dengan ekspresi muram dan kecewa di seluruh wajahnya. Meskipun Yun Ce langsung kebobolan dalam pertarungan pertamanya di hari pertama Confederate God Battle, dia setidaknya hadir di lokasi kompetisi, dan secara pribadi telah menyatakan bahwa dia akan meninggalkan pertarungan. Lagi pula, dia tidak punya peluang kemenangan, mengingat kekuatannya. Bahkan jika mengakui kekalahan secara langsung merupakan tindakan kehilangan martabat sebagai seorang praktisi yang mendalam, hal itu masih bisa diabaikan. Kemarin, dia tidak memiliki lawan untuk bertarung di babak pertama grup pecundang, dan langsung dipromosikan ke babak berikutnya. Jadi, meskipun dia tidak hadir di tempat itu, tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal itu. Tetapi jika dia tidak datang hari ini, jika dia benar-benar melarikan diri kembali ke alam Snow Song, tidak akan ada alasan bagi orang lain untuk tidak meremehkannya. Sudah lama berlalu sejak Yang Mulia Ku Hui menyelesaikan kata-katanya, tetapi hanya Luo Chang'an saja yang berdiri di atas panggung. Karena bahkan bayangan Yun Ce tidak terlihat di area tempat duduk, jelas dia tidak hadir di tempat itu. Hasil pertempuran dalam situasi seperti ini terlihat jelas bagi semua orang. Dia melewati 3 babak penyisihan dengan curang, tapi alam surga abadi telah menunjukkan kemurahan hati yang tak terbayangkan dan masih mengizinkannya memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Tapi pada akhirnya, ini benar-benar akan dicatat sebagai peristiwa memalukan dalam sejarah konvensi dewa yang mendalam. Yun Ce telah melarikan diri, jadi Yang Mulia Ku Hui tidak perlu membuang waktu menunggunya. Umumkan saja hasil pertempurannya. Sampah seperti dia yang memasuki Confederate God Battle menghancurkan seluruh Confederate God Convention. Yang Mulia Ku Hui memiliki pandangan acuh tak acuh di matanya, tanpa ekspresi di wajahnya. Menurut aturan Confederate God Stage, jika seorang kontestan tidak mencapai Confederate God Stage dalam waktu 15 napas, dia akan dinyatakan kalah. Meskipun Yun Ce bahkan tidak hadir di tempat itu, apalagi pertempuran dewa yang dianugerahkan, dan mudah untuk mengetahui hasil pertempuran ini, karena sifat Yang Mulia Ku Hui dia masih menunggunya dengan ketat selama 15 tarikan napas, waktu sebelum mengumumkan hasilnya. Pada saat itulah Kaisar Dewa Surga Abadi menginstruksikan dari area tempat duduk timur, Ku Hui, umumkan saja hasilnya. Konvensi dewa yang mendalam tidak perlu menyia-nyiakan waktunya untuk seorang pengecut, yang tidak memiliki kepedulian sedikit pun terhadap martabat jalan yang mendalam. Yang terhormat Ku Hui menganggukkan kepalanya. Dia mengumumkan dengan suara berat, bahkan tanpa repot-repot menyebut nama Yun Ce. Dalam pertarungan pertama putaran kedua Losers Group, Luo Chang'an memiliki, tepat ketika dia hendak mengucapkan kata menang, Yang Mulia Ku Hui tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia menoleh untuk melihat ke langit di atas, dan tatapan mayoritas orang yang hadir juga beralih ke arah itu. Sebuah bahtera es dengan cepat terbang dari timur, seperti cahaya bintang melintasi langit,
dan tiba di langit di atas Confederate God Stage dalam sekejap. Sesosok manusia langsung turun dari Bahtera Es, dan mendarat di depan Luo Chang'an. Setelah itu, Bahtera Es juga menghilang. Yunce, semua orang dari alam Snow Song berteriak kaget. Akhirnya sampai di sini, Mu Bingyun menghela nafas lega, dan ekspresi wajahnya mereda. Fiuh, saya tahu bahwa anak laki-laki ini bukanlah tipe orang yang akan melarikan diri tanpa melakukan perlawanan. Huo Ruli menghela napas lega. Setelah itu, dia meraung, Junior Yun, senang kamu ada di sini. Bahkan jika kita mengetahui dengan jelas bahwa kita bukan tandingan lawan kita, kita harus tetap berjuang dengan kemampuan terbaik kita sebelum menderita kekalahan. Huo Ruli tiba-tiba mengangkat alisnya, saat dia merasakan sesuatu yang aneh. Setelah melihat lekat-lekat pada Yunce sejenak, dia segera melebarkan matanya, dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Yunce telah mengganti pakaiannya dengan gaun seputih salju dari Sekte Ice Phoenix. Kedua tangannya berada di belakang punggung dan kepalanya sedikit terangkat ke atas. Matanya tampak seperti air yang tenang, dan senyumnya tidak jelas. Tempat dia mendarat kurang dari 10 langkah dari Luo Chang'an, yang berdiri di depannya. Yang Mulia Kuhui meliriknya ke samping, alisnya juga bergerak dengan jelas. Di area tempat duduk, semua dewa bintang dan ahli lainnya juga terkejut dengan ekspresi wajah mereka, dan bahkan masing-masing kaisar dewa agung di area tempat duduk timur, memiliki ekspresi yang tidak biasa di mata mereka. Mereka tidak terkejut dengan kedatangan Yunce yang tiba-tiba. Mereka terkejut karena aura kekuatannya yang dalam telah berubah total. Diketahui semua orang bahwa kekuatannya yang dalam jelas hanya berada di tingkat pertama alam kesengsaraan ilahi kemarin lusa. Tapi, Yunce di depan mata mereka saat ini, jelas memiliki aura mendalam dari alam kesengsaraan ilahi tingkat 8 yang berfluktuasi di sekujur tubuhnya. Mereka sekali lagi mengkonfirmasi penilaian mereka dan menemukan bahwa auranya yang dalam benar-benar berasal dari alam kesengsaraan ilahi tingkat 8, tanpa keraguan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 2 hari, kultivasinya telah meningkat sebanyak 7 alam kecil. 8 tingkat alam kesengsaraan ilahi. Apakah dia sama dengan Yunce? Mu Huanzi membuka mulutnya lebar-lebar, tidak berani mempercayai perasaan rohnya. Ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam juga muncul di mata Mu Bingyun. Mu Bingyun juga menyadari bahwa Yunce telah menelan pelet alam semesta penta. Selain itu, dia juga membantu Mu Suanyin berhasil menggabungkan 5 materi satu sama lain. Dia tahu bahwa karena bahan yang digunakan untuk membuat pelet giok penta semesta itu istimewa, kekuatan pengobatannya akan memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang disebutkan dalam catatan. Pelet giok penta alam semesta biasa hanya memiliki energi yang cukup untuk secara paksa meningkatkan kultivasi seorang praktisi mendalam di alam asal ilahi hingga alam kesengsaraan ilahi. Namun, diperlukan energi yang sangat besar untuk meningkatkan kultivasi di alam kecil di alam kesengsaraan ilahi, yang secara alami jauh tidak dapat dibandingkan dengan melakukan hal yang sama di alam asal ilahi, atau alam jiwa ilahi. Mu Suanyin secara pribadi telah mengatakan bahwa, bahkan jika pelet giok penta alam semesta ini memiliki kekuatan obat yang sangat kuat, jika Yunce memurnikannya setelah mencapai alam kesengsaraan ilahi, mengingat pembuluh darahnya yang mendalam, dia akan dapat meningkatkan kultivasinya sekitar 3 kali lipat, dengan peningkatan 4 alam kecil menjadi batas maksimalnya. Dia sangat menyadari bahwa tujuan Yunce di balik kembalinya ke alam Snow Song tentu saja untuk mencari pelet giok penta alam semesta ini. Namun, peningkatan sebanyak 7 bidang benar-benar membuatnya ketakutan. Penatua Huanzi, bocah Yun ini. Jangan bilang kalau Sekte Ice Phoenix Mu punya semacam metode rahasia. Huo Ruli bertanya dengan kaget. Master Sekte Huo. Begitu Huo Ruli menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar teriakan pelan Yan Juhai.
Dia segera sadar, dan tidak bertanya lebih jauh. Sama sekali tidak mungkin mendapatkan peningkatan kultivasi yang menakjubkan melalui cara normal. Alam Dewa Api mampu meningkatkan kultivasi Huopoyun hingga tahap akhir alam roh ilahi dengan menggunakan metode rahasia secara tepat. Dan itulah sebabnya Huo Ruli menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi metode rahasia semacam ini akan menjadi rahasia di sekte manapun yang memilikinya, jadi tentu saja tidak pantas untuk menanyakannya. Mu Huanzi hanya bisa menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, dan ekspresi terkejut di wajahnya tidak hilang bahkan setelah beberapa saat. Dia telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, namun masih belum pernah mendengar atau membaca catatan apapun bahwa sekte mereka memiliki metode yang dapat meningkatkan kultivasi murid sebanyak 7 alam kecil bahkan di alam kesengsaraan ilahi. Panggung dewa yang diberikan menjadi riuh. Hal yang paling ditakuti dalam pengembangan kekuatan besar adalah menjadi serakah untuk sukses dan maju dengan gegabah. Tapi kemampuan Yun Ce untuk maju dengan gegabah sejauh ini telah mengejutkan semua orang, termasuk semua raja alam dari dunia bintang atas. Meningkatkan kultivasi di 7 alam kecil, di alam kesengsaraan ilahi. Bahkan jika dia menggunakan mutiara roda waktu, itu hanya akan memberinya waktu tambahan 1 bulan. Di area tempat duduk sebelah timur, setiap kaisar Dewa Agung memiliki kerutan besar di wajahnya, dan tatapan bertanya-tanya terlihat di mata mereka. Pada saat itulah Raja Naga tiba-tiba berkata, itu karena pelet giok penta alam semesta. Benar, Kaisar Langit Surga Abadi juga mengangguk pelan. Aura obatnya belum hilang dari tubuhnya. Itu seharusnya adalah Universe Penta Jade Pelet, tanpa diragukan lagi. Mengingat kemampuan Raja Alam Snow Song, akan sangat mudah baginya untuk melakukan fusi yang dibutuhkan untuk Universe Penta Jade Pelet. Hanya saja mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk pelet bukanlah perkara mudah. Namun, Raja Naga melanjutkan, 1 pelet giok penta alam semesta sama sekali tidak akan mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak itu, bahkan jika itu disempurnakan dengan sempurna. Kita tidak bisa meremehkan alam Snow Song, ya. Haha, Raja Alam Surga Abadi mulai tertawa. Surga abadiku telah ada selama 600.000 tahun sejauh ini, namun alam Snow Song memiliki sejarah lebih dari 900.000 tahun. Tak satu pun dari alam bintang yang mewarisi warisan para dewa atau telah ada dalam jangka waktu yang lama dalam sejarah alam dewa, tidak memiliki rahasia tersembunyinya sendiri yang tidak diketahui orang lain. Namun, masalah dengan rahasia tersembunyi tersebut adalah bahwa mereka harus membayar harga yang sangat mahal sebagai imbalannya, atau akan sangat sulit untuk benar-benar memanfaatkannya. Jadi, benda seperti itu digunakan untuknya sungguh tidak masuk akal. Tidak, Raja Naga sedikit menggelengkan kepalanya. Junior ini sepertinya jauh lebih mampu dari yang terlihat. Baginya untuk bisa mengeksekusi tembus pandang saja sudah cukup untuk melihat sejauh ini. Naga ini telah lama mendengar nama Raja Realem Song Salju, Mu Suanyin, bahkan ketika saya berada di wilayah ilahi barat. Agar dia bisa menerimanya sebagai murid langsung, dan juga tidak ragu membayar harga berapapun untuk meningkatkan kultivasinya sejauh ini, anak ini pastilah benar-benar luar biasa. Peningkatan besar yang tiba-tiba dalam kekuatannya pasti disebabkan oleh penggunaan obat atau metode rahasia tingkat tinggi. Bahkan alam cahaya mengkilap kita akan merasa sangat sulit untuk melakukan hal yang sama. Siapa sangka alam bintang tengah bisa melakukan hal seperti itu, kata Sui Yingyue dengan suara rendah. Kakak, gadis di sampingnya tiba-tiba bertanya, apakah kakak, kakak kedua, kakak ketiga, kakak ke-10, kakak ke-11, kakak 99, membuka taruhan untuk pertarungan ini? Tidak, mereka tidak melakukannya. Sui Yingyue melirik Sui Meiyin. Dia terkejut melihat dia tiba-tiba tertarik pada taruhan. Tidak ada sedikit pun ketegangan mengenai hasil pertarungan ini. Membiarkan orang lain memasang taruhan berarti kita hanya akan merugi.
Dalam setiap sesi konvensi dewa yang mendalam, banyak sekali orang yang menawarkan kesempatan berjudi. Tentu saja, alam cahaya mengkilap juga tidak akan mengabaikan kesempatan seperti itu untuk mendapatkan keuntungan besar dengan mudah. Terlebih lagi, mengingat prestise dan kekuatan alam cahaya mengkilap, orang-orang tidak ragu untuk memasang taruhan yang sangat besar pada para kontestan. Oh, sayang sekali. Cahaya misterius dan tidak biasa beredar di pupil Sui Meiyin, saat dia menatap tajam ke arah Yun Ce. Jika semua orang bertaruh pada Luo Chang'an untuk memenangkan pertempuran, ke-99 kakak beradik itu bisa mendapatkan begitu banyak kristal yang sangat besar. Ekspresi terkejut muncul di mata Sui Yingyue. Meiyin, maksudmu? Kakak Yun Ce itu yang akan menang, kata Sui Meiyin dengan nada yang sangat serius. Menang. Sui Yingyue menganggap jawabannya tidak dapat dipahami. Meskipun kekuatannya yang mendalam telah meningkat dengan selisih yang besar, dia masih berada di tahap terakhir dari alam kesengsaraan ilahi. Tidak peduli apa, tidak mungkin dia menjadi lawan Luo Chang'an. Hehe, Sui Meiyin tertawa. Bukan hanya kekuatan kultivasinya, ekspresi matanya juga telah berubah total. Di panggung dewa yang diberikan, tatapan yang terhormat Ku Hui tertuju pada Yun Ce selama beberapa tarikan napas. Setelah merasa heran, dia berkata dengan suara dingin, Yun Ce. Terlepas dari kenyataan bahwa semua orang sedang menonton Confederate God Battle saat ini, Anda sebenarnya berani datang selarut ini. Apakah kamu tidak memikirkan apapun tentang konvensi dewa yang mendalam ini? Yun Ce tidak bergeming sedikit pun, dan tiba-tiba menjawab dengan sikap riang, tentu saja agak tidak pantas datang terlambat untuk pertempuran, tapi menurut aturan Confederate God Battle, seorang kontestan hanya akan dianggap kalah jika mereka terlambat 15 tarikan napas. Jika aku tidak membuat kesalahan perhitungan, maka aku hanya akan terlambat sekitar 7 tarikan napas. Namun, saya mendengar Yang Mulia Ku Hui mengumumkan hasil pertempuran sebelum batas waktu, yang seharusnya lebih tidak pantas, kan? Kamu, Yang Mulia Ku Hui menurunkan alisnya, karena dia hampir marah padanya lagi. Identitasnya begitu hebat sehingga bahkan Raja Dunia Bintang pun tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun padanya. Yun Ce adalah benar-benar salah satu dari sedikit pengecualian yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Memikirkan identitasnya, Yang Mulia Ku Hui langsung menekan amarah yang melonjak dalam dirinya. Saat tubuhnya melayang di langit, dia meraung sekali lagi, sudah waktunya untuk bertempur. Kalian berdua, mulai sekarang juga. Mendengar perintah yang terhormat Ku Hui, panggung dewa yang diberikan akhirnya kembali tenang. Namun tak satu pun dari dua orang yang saling berhadapan itu melakukan gerakan apapun melawan lawannya. Yang satu tenang dan tenang, yang lain memasang ekspresi geli di wajahnya. Perubahan kekuatan mendalam Yun Ce mungkin mencengangkan, tapi dia masih berada di alam kesengsaraan ilahi. Di mata setiap orang, pada dasarnya mustahil baginya untuk menimbulkan ancaman sedikit pun terhadap Luo Chang'an. Mata Luo Chang'an hanya setengah terbuka, saat mereka menatap Yun Ce dari atas ke bawah. Ada senyuman samar di wajahnya, seolah dia sedang menilai mainan yang menarik, lumayan. Sehari sebelum kemarin, kamu bahkan tidak berani naik ke Confederate God Stage, dan hari ini kamu benar-benar punya nyali untuk berdiri di hadapanku, cek. Mencapai tingkat ke-8 dari alam kesengsaraan ilahi dari tingkat pertama dalam waktu 1 hari, hahaha, Luo Chang'an mengangkat sudut mulutnya, sambil dengan dingin tersenyum meremehkan. Meskipun saya tidak tahu metode yang Anda gunakan, bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun tahu bahwa pengembangan jalan ilahi harus berkembang selangkah demi selangkah, dengan cara yang hati-hati. Aku tidak mengira kamu akan sebodoh itu. Kekuatanmu yang dalam mungkin telah meningkat secara signifikan, tapi penguatan mendadak seperti itu pasti akan menimbulkan kerusakan parah pada bakat dan umurmu. Anda benar-benar sangat menggelikan.
Yang lebih menggelikan adalah, kamu mungkin berpikir bahwa kamu bukan lagi sampah, kan? Luo Chang'an dengan santai mengulurkan jarinya ke arah Yun Ce. Nak, aku selalu menjadi orang yang berhati lembut, jadi aku memberimu peringatan karena kebaikan. Ini akan menjadi 20 tahun sejak terakhir kali saya bertarung dengan sampah di bawah alam roh ilahi. Oleh karena itu, kemungkinan besar saya akan melakukannya secara berlebihan. Jika Anda menjadi setengah mati karena kecerobohan saya, Anda harus terbaring lumpuh di tempat tidur selama 80 hingga 100 tahun. Cek, betapa menyedihkan kelihatannya, ya. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan karena kebaikan. Luo Chang'an sambil tersenyum mengulurkan 5 jarinya. Aku akan memberimu waktu 5 tarikan napas. Anda menyerah secara sukarela, tersesat dari tempat ini selamanya, dan terus menjadi sampah rendahan. Dengan begitu aku bisa terhindar dari mengotori tanganku dengan sampah sepertimu. Di hadapan orang yang benar-benar lemah, Luo Chang'an melontarkan komentar jahat dan ejekan tanpa sedikit pun kesan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli seperti dia, yang membuat banyak orang mengerutkan kening dalam hati. Mereka berdua tidak melakukan gerakan apapun bahkan setelah sekian lama, tapi Yang Mulia Ku Hui tidak mengatakan apapun mengenai hal itu. Yun Ce, bagaimanapun, menjawab sambil tersenyum, Luo Chang'an, kamu menggunakan kata sampah berulang kali untukku. Sepertinya kamu benar-benar meremehkan tindakan menyerah atau menyerah, ya. Hahaha. Luo Chang'an tertawa dengan sangat jijik. Pria sejati seperti saya bertarung sampai saat terakhir, bahkan jika kita mati karenanya, selama kita sadar. Hanya sampah rendahan sepertimu yang memohon untuk menyerah seperti anjing. Namun, melihat sampah rendahan sepertimu yang memohon untuk menyerah seperti anjing, itu juga merupakan suatu kesenangan tersendiri. Oleh karena itu, saya memberi Anda kesempatan seperti itu, tapi, Anda hanya punya waktu tidak lebih dari 5 tarikan napas. 4, 3, 2, Luo Chang'an melipat kelima jarinya satu persatu, tapi Yun Ce tetap di tempatnya. Yang pertama tidak melihat sedikit pun kegugupan atau ketakutan di wajahnya, juga ekspresi kemarahan atau penghinaan. Itu sangat mengurangi perasaan senang di hatinya, dan tatapannya perlahan berubah menjadi seram juga. 1. Melipat jari terakhirnya, Luo Chang'an tersenyum, saya memberi Anda kesempatan untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga. Kamu tidak akan lagi mendapat kesempatan untuk menyesal. Sebagai putra Raja Alam Ifes Suci, Luo Chang'an dikenal karena sikapnya yang sangat arogan dan mendominasi. Mungkin, karena kecemerlangannya benar-benar diredam oleh adik laki-lakinya di keluarga, dia sangat suka mempermalukan yang lemah. Melihat pihak lain merasa marah dan terhina tetapi tidak berani melawan membuatnya merasakan perasaan senang yang terpelintir. Namun hari ini, dia tidak melihat efek yang memuaskan dari kata-kata dan tindakannya terhadap Yun Ce, yang malah menimbulkan kemarahan di hatinya. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba bergerak. Saat dia mengangkat dan mengulurkan lengan kanannya, pusaran energi dalam di telapak tangannya dengan cepat menjadi puluhan kali lebih besar, sebelum menembak ke arah jantung Yun Ce. Terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki keunggulan mutlak dalam kekuatan yang sangat besar, dia tidak hanya melakukan langkah pertama, serangannya juga sangat kejam dan ganas. Jika serangan ini mencapai targetnya, apalagi seseorang di alam kesengsaraan ilahi tingkat 8, bahkan seseorang di puncak alam kesengsaraan ilahi akan terluka parah dalam sekejap. Yun Ce, semua orang dari Snow Song Realm, kecuali Mu Bingyun, menjadi pucat karena ketakutan. Para penonton dari alam Ifes Suci juga memiliki kerutan di wajah mereka, meskipun Luo Chang'an tidak menggunakan lebih dari 20% kekuatannya, lawannya hanya berada di alam kesengsaraan ilahi. Setidaknya dia akan terluka parah, dan bahkan mungkin akan menemui kematian akibat kekerasan di tempat.
Alam Holy Eves secara alami tidak takut dengan alam Song Salju, dan membunuh murid langsung dari Raja Alamnya bukanlah hal yang besar di mata mereka. Bahkan jika alam Snow Song memiliki Raja Alam tingkat Divine Master saat ini, mereka sama sekali tidak punya nyali untuk mengatakan atau melakukan apapun pada alam Holy Eves. Tapi, membunuh lawannya dengan kejam dalam Confederate God Battle ini mungkin menyebabkan dia kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi lebih jauh, namun, bahkan jika orang-orang dari alam Holy Eves ingin berteriak padanya untuk berhenti, itu sudah terlambat. Boom. Yunce tidak bergeming sedikit pun, dan tentu saja sulit untuk bergerak bahkan satu jari pun ke bawah tekanan kekuatan besar yang lebih besar dari miliknya di alam besar. Serangan Luo Chang'an langsung mengenai dada Yunce. Setelah suara ledakan, area 50 km di depan lokasi asli Yunce tenggelam dalam energi yang sangat kejam. Bahkan gunung pun akan langsung hancur menjadi bubuk halus. Luo Chang'an telah mengangkat sudut mulutnya ke samping menjadi seringai jahat saat serangannya hendak mengenai Yunce, tapi segera seringai jahatnya menghilang sepenuhnya, karena serangannya, yang jelas-jelas menyerang Yunce, baru saja melewati udara. Bukan adegan Yunce yang segera dibombardir keluar dari Confederate God Stage yang dia lihat, tapi gambar sedingin es yang menghilang saat itu hancur. Luo Chang'an terkejut. Setelah itu dia tiba-tiba berbalik, Yunce masih memiliki postur yang sama seperti sebelumnya dengan kedua tangannya di belakang punggung. Dia dengan tenang berdiri di tempatnya, dan jarak antara mereka masih kurang dari 10 langkah. Itu adalah aliran pembelah bulan dari Master Sekte. Beberapa tetua tingkat Master Istana dari alam Snow Song berteriak kaget bersama. Moon Splitting Cascade sungguh menakjubkan. Memang pantas mendapatkan reputasinya. Di area tempat duduk timur, Raja Naga secara mengejutkan melontarkan pujian. Meninggalkan auramu saat berpindah lokasi ke tempat lain, yang langsung membingungkan persepsi lawanmu, Kaisar Dewa Surga Abadi melirik Kaisar Dewa Bintang, sambil berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, itu sebanding kebayangan patah Dewa Bintang di alam Dewa Bintangmu. Meskipun keterampilan pergerakan alam bintang tengah dibandingkan dengan keterampilan ilahi alam Dewa Bintang mereka, Kaisar Dewa Bintang tidak menertawakan kata-katanya, dan malah mengangguk sedikit, sangat sulit untuk memahami bayangan patah Dewa Bintang. Selain para Dewa Bintang, tidak ada orang lain di alam Dewa Bintang saya yang berhasil mempraktikkannya. Menurut apa yang kudengar sebelumnya, hanya Raja Alam Suanyin yang mampu mempraktikkan ini di alam Snow Song. Anak laki-laki ini tidak hanya berhasil mempraktikkannya, levelnya juga telah mencapai ranah legendaris, tembus pandang. Dia pantas dipuji secara pribadi oleh Raja Naga. Tapi, betapapun kuatnya skill gerakannya, itu hanya bisa membantunya menghindari kekalahan sementara. Dia masih belum memiliki peluang untuk menang melawan lawannya. Ya ampun, harus kukatakan lumayan. Luo Chang'an berbalik, sambil menyipitkan matanya. Dia tampaknya tidak membuat gerakan apapun tetapi ledakan energi tiba-tiba muncul darinya. Lusinan aliran energi yang sangat besar dilepaskan dalam sekejap, yang kemudian berubah menjadi jaring besar cakar tak berbentuk, dan tiba-tiba menyapu ke arah Yunce. Lusinan aliran energi yang sangat besar menghantam Yunce pada saat yang sama, tapi itu hanya mengeluarkan suara ringan saat gambar es hancur berkeping-keping dan menghilang. Aura Yunce kembali muncul di belakang Luo Chang'an. Wajah Luo Chang'an kini berubah suram. Serangannya sebenarnya telah meleset dari sasarannya 2 kali berturut-turut, ketika lawannya baru saja berada di alam kesengsaraan ilahi. Tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat memalukan jika hal seperti itu terjadi ketika semua orang menyaksikannya. Dia perlahan berbalik, sambil tersenyum muram, "Hah, kamu memang punya kemampuan untuk melarikan diri. Kalau begitu, mari kita lihat kamu mencoba melarikan diri lagi." Energi dalam di tubuh Luo Chang'an meningkat pesat secara tiba-tiba, saat dia benar-benar melepaskan hampir 70% dari kekuatannya,
lalu dengan kuat mengunci auranya ke Yun Ce. Suatu saat seseorang di alam roh ilahi tingkat ke-6 dengan paksa menekan seorang praktisi mendalam di alam ilahi. Di alam kesengsaraan, hampir mustahil bagi mereka untuk berjuang bebas darinya. Tubuh Luo Chang'an terbang ke arah Yun Ce saat ini, saat dia memukul dengan tinjunya. Dasar sampah yang kelihatannya tidak menyenangkan, pergilah dari sini. Menghadapi serangan ganas Luo Chang'an, Yun Ce tidak memilih untuk menghindar kali ini. Sebaliknya, dia tetap diam di tempatnya saat sudut mulutnya sedikit terangkat menjadi senyuman samar sedingin es. Bukan karena dia serius mencoba menggoda dan membuat marah Luo Chang'an sehingga dia menghindari dua serangan sebelumnya. Dia sebenarnya sedang merasakan tingkat kekuatannya saat ini.